Ustaz dan Ustazat. Usulan kami Ustaz, setelah kami membahas di Subpokja, bab 6 dan seterusnya bersama dengan tim, ada beberapa usulan untuk penyesuaian selanjutnya ini sinkron untuk ART kita, Ya, yaitu di bab 7 tentang keorganisasian, pasal 7 struktur organisasi. Setelah ya, kita cek di ART, ada pembahasan, tapi saya lihat di AD tidak ada. Yang ya, pertama adalah majelis pakar. Apa majelis pakar memang kita mau hapuskan atau tetap? Itu pertanyaannya Ustaz. Kemudian yang kedua adalah majelis penasehat. Kalau majelis penasehat ini juga ada diktum di ART, tapi di struktur organisasi, di bab organisasi yang di AD itu tidak ada. Jadi dua poin nih Ustaz. Majelis pakar dan majelis penasehat. Kemudian yang kedua di bab ke-8 musyawarah pasal 9. Di ART juga kita ada penjelasan tentang MPO ya atau musyawarah MPO, bahkan sudah berkali-kali kita musyawarah MPO kalau tidak salah sampai 8 kali. Tapi di diktum di AD tidak ada masuk. Ya kami usulkan untuk dimasukkan pada ayat yang ketujuh pasal 9 yaitu musyawarah MPO. Ya musyawarah MPO atau mungkin dia bisa di urutan yang keenam. Nanti urutan ketujuhnya lah musyawarah majelis kehormatan anggota. Ya. Itu dua poin Ustadz yang sempat kami kami dapat dan berikan usulan untuk dimasukkan di AD karena ada penjelasannya di ART. Ya, saya kira cukup untuk sementara Ustadz dari kami. Syukran jazakumullah khair. Masya Allah, bagus sekali. Ya, saya kira eh, ini anggaran dasar ini, ya, karena memang menjadi dasar sebenarnya bagi poin-poin pada anggaran rumah tangga. Ya, jadi ketika ada perubahan di anggaran rumah tangga, otomatis harus ada landasannya di anggaran dasar. Ya, jadi berapa tadi itu Ustadz Sobar? MPO, musyawarah MPO ya? Ya, musyawarah MPO Ustadz. Kemudian yang jadi pertanyaan ini apakah kita masih mau masukkan majelis pakar karena kita kan sudah bentuk Ya, ortom Ustadz ICWI. Apakah masih butuh itu atau kemudian kita hapus diktum tentang majelis pakar? Yang kedua di ART ada majelis penasehat penjelasannya, tetapi di AD tidak ada masuk majelis penasehat. Iya. baik. Sebelumnya untuk apa tadi ini? Diperbaiki tulisannya Reza, bukan musyawarah pimpinan organisasi tapi musyawarah Majelis. majelis, musyawarah majelis. Ya. Jadi nak diktum apa? Badannya atau lembaganya itu namanya majelis pimpinan organisasi. Ya. Nah, eh, iya. Yang mana itu Satyani? Oh iya masuk Ustaz di atas pada itu. Ada nih Ya, Ustaz ya. Betul. sudah ada tahu. Iya ya sudah ada. Saya tidak perhatikan di atas. Iya Sudah ada masuk tahu. di permusyawarah untuk ya sudah ada berarti tidak jadi itu Ustaz. Jadi yang pertanyaan tadi itu Ustaz yang anu saja majelis pakar apakah tetap kita masukkan di ADRT karena sudah ada Ya, ISWI atau kemudian yang kedua adalah majelis penasehat dimasukkan di diktum keorganisasi struktur organisasi karena di RT ada kemudian baik. di AD belum ada Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi ini ke tanya Namanya Ustaz. penglihatan Ustaz ya nih. Nada gini. Ya. Pokoknya Ustaz Yani ini karena antum teliti, satu kopi radix buat antum. Iya, insya Allah kalau ketemu ya. Barakallahu fiik. Jadi kembali ke sini majelis pakar. Jadi kita bahas ini dulu ya. Oke, ada Anu saat ini MPP dengan pimpinan apa tidak itu bisa ditukar. apa? Yang musyawarah pimpinan Dewan dengan MPP. Hanya MPP B dulu baru dibawanya itu anu MPP. Di jenis musyawarah di bab Ya, 9. apa itu? Musyawarah Di pengurus jenis pleno. jenis musyawarah. Iya, Anu dulu Dewan musyawarah pimpinan Dewan Pusat baru MPP. musyawarah pimpinan. Yang nomor yang ayat 2 Ustaz ini jenis musyawarah di Dewan Pengurus Pusat. Iya,
Jadi musyawarah kerja nasional, baru dewan musyawarah pimpinan dewan pusat, baru MPP. Karena di bawah Kenapa? begitu juga musyawarah pimpinan pusat, dewan pusat itu di ya, bagian B, baru C apa namanya musyawarah pengurus pleno. Oh, Kenapa? usulannya ditukar, Ustaz. Usulannya setiap Strukturnya ditukar. Ustaz, hierarkinya. Karena di lain ini eh, anu dulu MPP dulu, baru Muspimda dulu, baru MPP. Mestinya pusat kan tidak melanggar dia itu. Oke, nanti Coba kita notit. Kita di, notit itu. di bab ke-10 saja itu kan itu. Muspimda setelah musyawarah kerja wilayah, baru Muspimda, baru MPP. Nah, di pusat beda. Jadi mestinya musyawarah pusat baru MPP dibawa jadi C, poin C, apa namanya MPP poin C-nya. Oke, dulu ya, dicatat dulu. Ya, sebentar kita bahas ya. Kita kembali dulu kepada usulan dari yang di luar Pokja. Ya, tadi ada Ustadz Hasanuddin sudah masuk? Belum? Kalau begitu kita kembali ke pembahasan tentang majelis pakar dulu. Kemudian majelis penasehat, nanti usulannya Ustadz Ikhwan kita lihat. Ya. Nah, oke. Sekarang majelis pakar. Ya. Ini tidak ada di ADD, padahal ada di ART. Begitu? Iya, Ustaz. Dan pertanyaannya, apakah masih tetap harus ada majelis pakar? Karena kita sudah ada ortom issue, Ustaz. Oh, baik. Ya. Iya. Jadi yang pertama, kalau ya nanti saya akan berikan kesempatan kepada yang lainnya, kita mulai dulu dari majelis pakar. Apakah perlu tetap diadakan? Kalau menurut hemat kami, ini opsional. Jadi dicantumkan dalam apalagi namanya dalam anggaran dasar atau boleh dalam anggaran rumah tangga saja penjelasannya bahwa ini opsional ya, bahwa Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk majelis pakar jika dianggap perlu ya, seperti itu. Dan jika dibentuk bla bla bla, itu di dalam ART. Mengapa tetap perlu ada diktum ini? Kita jangan melihat aturan itu dengan apa yang ada sekarang, tetapi aturan itu harus visioner. Ya. Nah, ICUI ini fungsinya kecendikiaan. Ya. Kecendikiaan itu, dan dia bersifat lebih mobile, makanya dia diortongkan. Ya. Bahkan mungkin nanti bisa mengakomodir yang ada di luar keanggotaan wahda secara lebih dalam bentuk kolaborasi. Adapun majelis pakar ini adalah semacam majelis konsultatif yang berkaitan dengan kepakaran-kepakaran dalam ilmu pengetahuan yang beragam. Nah, ini bisa ada, bisa tidak ada, ya sesuai dengan kebutuhan DPP. Kita berikan saja kewenangannya kepada DPP. Nah, sehingga kalau saya tetap dicantumkan di situ majelis pakar ya secara opsional. Ya, bagaimana redaksinya? Silahkan dipikirkan. Itu yang pertama. Silahkan pandangan dari asatidz lain. Satu-satu kita bahas ini supaya tidak silaga-lagai. Ya. Ada pandangan yang berbeda? Ustadz Ikhwan, pandangan tak? Di pasal 31 ART itu Ustaz, ada memang penjelasannya itu bahwasanya bukan sebuah kepastian itu. Opsional kan? Nah, oke. Kalau itu Dilihat Ustaz, dilihat ya. Iya. Nah, Dewan Pengurus Pusat dapat menjalankan tugasnya, dapat dibantu maksudnya. Jadi nah, ya bukan sesuatu hal yang wajib harus ada. iya, iya, iya. Iya, saya kira sudah cukup ini, ya. Iya, Atau sudah ada. bisa apa, Ustaz, atau sesuai dengan Ustaz Ihwan tadi, kita punya ini karena kan langsung dapat dibantu, berarti seolah-olah ada nih. Ya, kalau Ya, tadi dapat membentuk, artinya suatu ketika bisa membentuk, dan ini ada struktur juga di ayat-ayat sesudahnya seperti ini. kalau saya revisi ini, ya, Iya, dengan
bahasa yang lebih jelas. Ya, nih. Ya, Bisa disepakati begitu, nih? Ya, iya. tetap ada nanti dasarnya dalam anggaran dasar, ya. Apalagi namanya? Kemudian supaya lebih mudah, ya, dapat membentuk, ya. Dapat membentuk majelis pakar. Ya, jadi sifatnya opsional, ya. Oke. Jadi intinya yang berkaitan dengan anggaran dasar nanti ini, karena memang beginilah cara pembahasan anggaran dasar rumah tangga ini, selalu bagi kait-kait kita rubah satu di sini, harus juga rubah di sana, ya. Maka memang harus, Dibawa di majelis penasihat itu pasal 32 itu dapat membentuk. iya betul tahu, harus sama sebenarnya, iya, Itu Ustaz tidak konsisten Ki. iya, iya, iya. Bukan juga tidak konsisten, artinya kita suka yang bervariabel, ya. Oh. Ya, harus perbedaan bahasa tidak menunjukkan inkonsistensi, tapi justru dari sisi lain, Ustaz. ya, pandangan yang bervariatif. Oke, ya. Begitu cara ngeles, ya. Nah, oke. Jadi selesai ya, untuk tidak ada pandangan lain, disepakati ya. Ya. Berarti harus tetap ada cantolannya di AD di Ustaz. Ini dapat dalam menjalankan tugasnya. Iya. Kalau saya cocok tadi ini dari akhwat ini, enggak usah ada Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk. Ya enggak usah. Enggak usah ada dalam menjalankan tugasnya, langsung aja dalam apalagi nama DPP dapat membentuk. Ya, sudah selesai. Iya. Iya. Jamil. Ya. Disepakati ini ya. Boleh berbeda, Pak? Hah? Boleh berbeda pandangan? Ya, boleh. Tapi jangan. Silakan. Silakan Ustadz Hasanuddin. Ya, Ustaz. Ya, apa ini? Kalau saya justru kalau melihat dari sisi fleksibilitas dan efisiensi, justru saya berharap majelis pakar ini diintegralkan ke majelis penasehat. Nah, diktumnya nanti itu diperjelas di anggaran rumah tangga bahwa majelis penasehat itu terdiri atas 1, 2, 3. Begitu, Ustaz. Jadi supaya dia bisa sinkron dengan apa yang disampaikan tadi dengan Ustaz Sobar. Nah, itu saja, Ustaz. Masya Allah ya. Saya dito pendapat ya. Ada juga ini anunya. Apa saya tergoda ini dengan pendapatnya Ustadz Hasan. Ya. Silakan pandangan lain. Ada yang mau membantah atau menguatkan? Silakan. Tapi cukup menggoda ini ya pemikiran ini. Jadi usulannya disatukan saja, apapun namanya nanti, ya mungkin majelis penasehat saja, kemudian dalam diktumnya yang dapat dibentuk dengan keanggotaan para pakar, ya, para sesepuh, tokoh-tokoh, dan selanjutnya. Begitu ya maksudnya Ustadz Hasanuddin? Iya, Ustaz. Begitu. Iya, begitu, Ustaz. Siap. Saya cara Palu. Dari Palu, ya silahkan. Ya. Yang pertama, majelis pakar yang penasehat itu tadi diselaraskan redaksinya. Dan di pasal 1-nya memang itu DPP dapat membentuk. Nanti yang kaitannya dengan fungsinya bisa dibuatkan poin tersendiri seperti majelis penasehat itu. Di bagian akhirnya ditulis majelis penasehat berfungsi. Nah, begitu juga di mana di majelis pakar di bagian poin terakhir itu fungsinya disebutkan. Nah, jadi yang di atas itu di poin 1 tidak usah fungsinya di situ disebut. Ya, yang berfungsi itu. Nah, atas dasar itu juga saya kurang sepakat kalau keduanya itu dilebur karena ini fungsi yang berbeda dengan entitas juga yang berbeda.
majelis penasehat itu lebih pada pertimbangan kebijakan organisasi dalam hal yang strategis. Ya, maka penasehat mungkin melibatkan pemegang-pemegang kebijakan, baik internal maupun eksternal. Ya, internal lebih pada mungkin tokoh-tokoh senior yang tidak lagi mungkin berada di di komunitas atau di kelompok para kader yang masih produktif. Begitu juga penasehat dari unsur eksternal, dari pemerintahan, ya, dan tokoh-tokoh yang kemudian bisa memberikan pertimbangan dalam hal kebijakan. Adapun yang namanya Dewan Pakar, mereka ini adalah para ilmiawan, para cendekiawan dengan bidang masing-masing yang dibutuhkan pemikiran mereka untuk operasional lembaga. Ya, ada pakar dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah lingkungan hidup, dalam masalah kesehatan. Ya, itu yang menjadi fungsi Dewan Pakar atau Majelis Pakar yang sepanjang yang kami ketahui sejak awal kita mendiskusikan itu. Ya, jadi kepakaran dari sisi ilmu pengetahuan, ya, tidak ada hubungannya dengan kebijakan organisasi. Mereka memberikan masukan karena kita kan punya core effort atau core business dalam bidang-bidang tadi yang diwakili oleh departemen-departemen yang ada. Ya, tapi kalau majelis penasehat itu lebih kepada pertimbangan, ya, nasihat-nasihat dalam hal kebijakan dan arah strategis organisasi. Anggotanya bisa internal, bisa eksternal. Saya kira demikian, Ustaz. Iya, masalah jazakallah khair. Jadi kita juga melihat kepada kelaziman, ya. Jadi kelaziman yang kita jadikan jurisprudensi, ya, dalam membuat aturan-aturan bahwa memang tersendiri kalau di lain kan ada namanya Dewan Pakar. Cuma kita katakan majelis untuk membedakan karena dewan-dewan kita telah dipersepsikan sebagai institusi tinggi organisasi, lembaga tinggi organisasi. Ada Dewan Syura, Dewan Syariah, Dewan Pengawas Keuangan, Dewan Pengurus Pusat. Ya, jadi tidak pakai kata dewan, tapi kita pakai kata majelis, ya, majelis pakar. Ya, jadi Betul. apalagi namanya? Kalau tidak ada masalah, ya, karena ini juga sifatnya opsional dan sampai sekarang kayaknya tidak teraktivasi, ya kedua majelis ini, sehingga saya kira kita tidak usah terlalu ketat, ya, membahas ini. Ibqa'u makana ala makan, ya. Jadi kalau memang tidak ada hajat yang terlalu besar, dia juga sifatnya opsional, ya, maka usulan kami supaya efektif biar aja seperti itu, ya. Dicantumkan ada majelis pakar, ada majelis penasehat di anggaran dasar, tadi ditambahkan, kemudian diktumnya itu dapat membentuk, ya, baik di penasehat maupun di pakar, ya. Saya kira begitu, dan pandangan Ustadz Hasanuddin tadi memang ada sisi kebenarannya, ada juga sisi positifnya, hanya mungkin untuk saat ini kita tetap aja dulu seperti itu, ya, karena sifatnya juga opsional, ya. Jadi dari sisi efektivitas dan efisiensi masih tercover, insya Allah, dengan kondisi yang ada sekarang. Saya kira begitu deh, ya. Jadi Bismillah, tawakal Allah, kita tetapkan hal-hal yang tadi telah kami sampaikan. Baik, sekarang apalagi? Ya, kita kembali lagi sedikit. Tadi ada masukan dari Ustadz Ikhwan Kapai. Saya persilahkan Ustadz Ikhwan Kapai. Yang tadi Ustadz, di pasal 4
Ya, tentang apa itu? apa namanya, masalah Silakan kegiatan. tampil. Ya, Bab 4 pasal 4 kegiatan yang tadi kan ada semua ini dakwah, kemudian kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Nah, yang belum ada ini memang untuk kaitan media, maka saya mengusulkan yang H pun H adalah melakukan kegiatan media informasi untuk membimbing opini publik ya agar tidak menyimpang. Tinggal mungkin bahasanya diperbaiki Ustaz. Baru kemudian bagian itu adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi. baik. Saya berikan kesempatan pandangan dari floor. Ada usulan Ustadz Ikhwan KP untuk memasukkan secara spesifik ya, atau secara idhar tentang aktivitas ya, kegiatan media dan informasi ya. Apakah perlu dicantumkan di situ atau tidak ya, atau cukup dianggap media informasi sebagai sarananya untuk mendukung semua kegiatan itu ya. Jadi dia bukan sesuatu aktivitas tersendiri, tetapi dia adalah wasilah ya untuk mendukung semua kegiatan yang ada. Atau memang perlu dimasukkan karena urgensinya, apalagi kita di zaman revolusi komunikasi ya, revolusi informasi ya. Saya persilakan pandangan dari asatidah, dari akhwat juga silakan. Kalau tidak ada yang menolak ini, kita terima. Ya. Tapi Ustaz, Silakan Ustadz Sobar. ya. Kalau saya Ustaz, ya sama dengan pandangan Ustaz tadi, karena dia adalah media, otomatis harus mengcover yaitu kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian di G sebenarnya itu sudah masuk juga situ, melakukan kegiatan lain yang menunjang terwujudnya maksud dan tujuan organisasi ini kan apa diktum yang bersifat umum ini. Karena kalau kita masukkan semua jenis kegiatan ini, medis saja belum cukup, penelitian apa dan seterusnya juga itu harus kita masukkan. Jadi kalau ini cukup yang dia itu bisa mewakili seluruh kegiatan-kegiatan lain yang belum tercover di AD kita ini, Ustaz. Ya, saya kira Ustaz, silakan. Ya. Baik, saya koreksi sedikit Ustadz Sobar, itu tadi bukan pendapat saya, ya. Itu saya cuma menyampaikan kemungkinan pemikiran seperti ini. Saya belum berpendapat, ya. Iya, Ustaz, ya. Tapi kayaknya seiring saya punya juga pemikiran Ustaz kalau gitu. Tapi kayak dekat ini ya ke apa lagi namanya? Apa pemikiran Ustadz Ikhwan ini. Iya, Masya Allah. Silakan yang lain. Tadi kalau Ustadz Sobar bilang tidak perlu dan sudah tercover dengan yang ada. Ya, ada pandangan lain? Saya Ustaz. Silakan Ustadz Yani. Jadi pada dasarnya media ini hadir ya untuk memfasilitasi, untuk menjadi sarana bagi seluruh aktivitas kita. Jadi sebetulnya dia tidak masuk di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Dakwah ya dengan segala macam dan programnya, kemudian pendidikan, sosial, ya lingkungan hidup, kesehatan. Media ada di situ, hadir di situ untuk ya menjadi sarana publikasi, ya untuk menjadi sarana publikasi dan mensupport ya segala hal-hal yang berkaitan dengan terlaksananya program itu. Itu satu. Jadi pada dasarnya masuk di semuanya. Bahkan dakwah harusnya sudah ada bagian yang apa namanya disebut dengan dakwah media. Ya. Maka saya kira itu sudah tercover. Tapi yang kedua, kadang-kadang sesuatu itu perlu disebutkan, perlu dipisahkan untuk sesuatu yang apa makna tujuan tertentu. Ya, ada namanya dalam kaidah bahasa Arab, ya, ufrida li ahamiyatihi. Dia dipisahkan
karena pentingnya. Sekarang ini adalah zaman media, zaman digital. Jadi perlu Wahda memperjelas ya bagaimana kontribusinya dalam hal seperti ini ya. Ada sekarang fenomena disrupsi dan lain-lain, bercampurnya hak dan batil apa segala macam. Ini harus Wahda harus mengilhar ya, menampakkan, mentakkid perannya dalam hal media. Karena itu saya dalam hal ini setuju dengan pendapat Ustaz Ikhwan dengan mentakkid apa kehadiran media itu. Ya, yaitu tadi itu seperti masalah meluruskan opini publik dan lain-lain, dan juga untuk memaksimalkan dakwah. Ya, yang jelas kembalikan kepada tim perumus seperti apa. Yang jelas poin tentang peran atau kegiatan yang sifatnya media ini penting. Ini juga untuk menjadi dasar dari munculnya perhatian yang lebih besar kepada Wahda untuk memperhatikan media-media dakwah kita, menumbuhkan kembali dan meningkatkan kembali peran sarana-sarana informasi dan komunikasi kita seperti televisi, radio, dan lain-lain. Saya kira demikian. Syukran, jazakumullah khair. Insyaallah ya, syukran jazakumullah khair. Jadi ini pandangan dari Ustadz Yani menguatkan usulan dari Ustadz Sobar. Silahkan kalau ada yang lain lagi pandangannya. Kalau tidak ada, ya. Siapa ini? Ustadz Hasan. Ya, Ustaz. Ya. Bismillah. Ya, kalau anak sepakat juga Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz dan Pak dan Pak Jani tadi, bahwa memang kami tetap menyebutkan alat-alat organisasi yang memang secara langsung itu bisa menunjang maksud dan tujuan daripada lembaga kita. Oke. Ya, sudah kedengaran insyaallah, karena tanpa perlu keras suaranya insyaallah. Bahkan tidak keras suara ya. Tapi kalau tidak nyambung biar orang berteriak, kita tidak dengarkan. Iya. Kedengaran Ustaz. Taufik. Jadi kalau melihat pertimbangan ini, kami mengusulkan untuk menerima ya masukan dari Ustadz Ikhwan Kapai. Untuk redaksinya nanti kita bisa diskusikan di grup ya, kan Ustadz Ikhwan Kapai dan yang lainnya memberikan saran. Tapi tawakal ala Allah ya, kecuali ada yang sangat mendesak, apa masalahnya ya kalau dimasukkan gitu, ya kan? Nah, tidak ada juga masalah yang akan ditimbulkan kecuali konsekuensi positif yang disampaikan Ustadz Yani tadi, bahwa ini akan menjadi pemicu kita ya, dan akan menjadi dasar juga dari stakeholder Wahda untuk menuntut eksekutor ya untuk mewujudkan itu. Ini ada kok dalam anggaran dasar. Mana medianya Wahda ya? Kok Umat TV sudah menghilang gitu kan? Ya. Tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita ya. Nah, itu bisa kita tuntut nanti karena ada ini dasarnya dalam anggaran dasar loh ya. Nah, mana medianya Wahda ya. Nah, seperti itu. Radionya Wahda mana? Ya kan ini maksimalkan. Nah, mana suaramu lagi? Tidak ada lagi. Ya, kita ada dasarnya. Bagus sekali Ustadz Ikhwan. Jadi Masya Allah, saya kira sudah tercover di situ juga Ustadz Sobar ya. Apa yang tadi disampaikan secara substansial, tidak melanggar, bahkan lebih menguatkan. Ya. Tawakal Allah ya, kita terima usulan Ustadz Ikhwan. Silahkan dipikirkan redaksi yang tepat ya. Oke. Ini sudah 9:07. Kita sudah injury time 7 menit. Ya. Sementara ini hari Jumat di Makassar sudah jam 9. Ya. Bagi yang tidak berpuasa ini sudah mendekati waktu makan coto. Ya. Jadi saya kira wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Maka deogi pacepurang ada. Ya. Hal-hal yang lain bisa kita diskusikan di grup. Ya. Tetapi insya Allah
anggaran dasar kita anggap selesai pembahasannya, kecuali nanti ada konsekuensi dari pembahasan setiap anggaran rumah tangga. Nah, ini pengecualian anggaran dasar ini akan terus bisa mengalami perubahan, ya, tapi secara khusus pembahasannya kita anggap selesai, Ustadz Elan ya. Nah, semua yang sudah dibahas itulah yang dianggap oleh Supokja menjadi urgen untuk diotak-atik dengan usulan-usulan yang lain ini. Nanti setiap kita membahas tentang Supokja yang lain, yang pasti ada kaitannya dengan anggaran dasar, kita kembali lagi ke situ. Ya, jadi memang membahas ada yang anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga, kita harus bolak-balik ya, keluar masuk ya. Memang begitulah untuk kita produktif ya, harus bolak-balik keluar masuk ya, insya Allah. Baik ya, saya cukupkan sekian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Pasti kita tidak akan puas. Ya, ada yang tidak akan puas. Tapi tugas saya di sini memang bukan untuk memuaskan antum semua. Ya, ada hal-hal lain yang bisa memuaskan antum. Saya kira demikian. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.